1930-an, dunia berada di titik terendah. Pabrik tutup, jutaan orang menganggur, dan seluruh negara kebingungan menghadapi kehancuran ekonomi. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang tokoh yang mengubah cara kita memahami ekonomi selamanya. Dialah John Maynard Keynes. Yuk, kita mulai dari siapa sebenarnya Keynes dan mengapa pemikiran ekonominya begitu berpengaruh. Yang pertama adalah biografi tentang John Maynard Keynes. John Maynard Keynes adalah ekonom Inggris yang hidup pada tahun 1883 sampai 1946. Nah, ia dikenal sebagai pelopor teori makroekonomi modern. Ia berasal dari Cambridge dan belajar di Eton, serta King's College. Setelah Perang Dunia Pertama, Keynes menulis banyak tentang krisis ekonomi dunia. Nah, puncak pemikirannya berada dalam buku The General Theory pada tahun 1936, di mana ia memperkenalkan konsep permintaan agregat yang pentingnya peran pemerintah dalam menstabilkan ekonomi. Pemikirannya menjadi dasar kebijakan ekonomi modern dan berpengaruh pada pembentukan IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya, konteks sejarah lahirnya pemikiran Keynes. Pemikiran Keynes muncul dari krisis besar yang melanda dunia. Setelah Perang Dunia Pertama, ekonomi global lumpuh dan sistem pasar bebas tidak mampu mengembalikan keseimbangannya. Nah, kondisi ini semakin diperparah ketika depresi besar pada tahun 1929 yang menyebabkan jutaan orang menganggur. Teori klasik gagal menjelaskan krisis ini, sehingga Keynesian menyusun The General Theory sebagai solusi. Nah, ia menegaskan bahwa kekurangan permintaan agregat dalam membuat ekonomi terjebak dalam resesi, sehingga pemerintah perlu turun tangan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pemikiran ini lahir dari catatan dan analisis, kemudian dikumpulkan dalam The Collection What If. Selanjutnya itu ada konsep utama pemikiran John Maynard Keynes. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu mampu memulihkan ekonomi saat krisis. Karena itu, pemerintah harus ikut campur untuk menjaga stabilitas. Fokus utama Keynes adalah permintaan agregat. Jika permintaan turun, produksi melemah dan pengangguran meningkat. Solusinya adalah pemerintah meningkatkan belanja negara, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor publik lainnya. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter seperti stimulus dan penurunan suku bunga penting untuk mendorong ekonomi. Intinya, pemerintah harus menjadi penggerak utama ketika ekonomi melemah. Nah, selanjutnya analisis kontribusi dan kritik terhadap pemikiran John Maynard Keynes. Pemikiran Keynes mengubah cara melihat ekonomi. Ia menegaskan bahwa krisis terjadi karena permintaan agregat yang lemah, sehingga pemerintah harus ikut turun tangan lewat belanja negara dan kebijakan fiskal. Konsepnya seperti multiplier effect membuat ekonomi bisa pulih lebih cepat. Namun pemikirannya dikritik. Kaum klasik mengatakan bahwa pasar sebenarnya bisa menyesuaikan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Monetaris seperti Friedman menilai masalah utama ada pada uang beredar, bukan belanja negara, dan kebijakan fiskal sering terlambat di negara berkembang. Teori Keynes kadang sulit diterapkan karena keterbatasan anggaran. Walaupun banyak kritik, teori Keynes tetap dipakai sampai negara menghadapi krisis ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada relevansi pemikiran Keynes untuk Indonesia. Pemikiran Keynes sangat relevan untuk Indonesia karena sering menghadapi inflasi ketidakstabilan ekonomi. Prinsip Keynes terlihat saat pandemi ketika pemerintah memberikan BLT, subsidi gaji, dan bantuan UMKM untuk menjaga daya beli. Indonesia juga memakai pendekatan neo-Keynesian seperti stimulus fiskal, suku bunga rendah, dan model ISLM dalam kebijakan ekonomi. Di era modern, pemikiran Keynes mendukung pembangunan hijau, pengurangan ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Karena itu, ide Keynes menjadi dasar penting bagi kebijakan ekonomi Indonesia. Nah, setelah tahu konsep dasar Keynes, sekarang kita lihat gimana sih teori itu dipakai di dunia nyata. Pemikiran Keynes itu bukan cuma teori di buku, tapi benar-benar dipakai di negara-negara buat ngatasin krisis ekonomi. Berikut beberapa contoh penerapannya dalam ekonomi dunia. Yang pertama, New Deal di Amerika Serikat tahun 1930
Pada masa depresi besar 1929, ekonomi Amerika Serikat jatuh ke titik terendah. Pengangguran mencapai 25%, industri berhenti, dan bank-bank mengalami krisis. Presiden Franklin D. Roosevelt kemudian menerapkan New Deal, kebijakan yang sejalan dengan pemikiran Keynes. Pemerintah meningkatkan belanja besar-besaran melalui pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan bendungan. Program seperti PWA dan CCC membuat lapangan kerja baru dan mendorong ekonomi bergerak kembali. Hasilnya, pengangguran turun dan konsumsi masyarakat mulai pulih. New Deal menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal ekspansif mampu menarik ekonomi keluar dari krisis. Yang kedua, program stimulus 2008. Krisis keuangan global pada tahun 2008, dunia kembali mengalami krisis besar akibat runtuhnya pasar perumahan di Amerika. Untuk mencegah keruntuhan ekonomi, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan American Recovery and Reinvestment Act senilai $787 miliar. Dana ini dialokasikan untuk infrastruktur, bantuan sosial, insentif pajak, dan penyelamatan industri otomotif. Tiongkok juga mengeluarkan stimulus 4 triliun yuan, sementara negara Eropa menyelamatkan sektor perbankan. Semua kebijakan ini mencerminkan prinsip Keynes. Negara harus adil sebagai penggerak utama saat sektor swasta masuk. Yang ketiga, pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Dalam pandemi COVID-19 tahun 2020 membuat banyak negara menghentikan aktivitas ekonominya. Untuk mencegah kehancuran, hampir seluruh pemerintah menerapkan kebijakan ala Keynes seperti bantuan tunai, subsidi upah, stimulus UMKM, dan penurunan suku bunga. Di Indonesia, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan anggaran ratusan triliun. Dana digunakan untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif usaha. Langkah ini terbukti menahan kontraksi ekonomi dan mempercepat pemulihan. Yang keempat, pendirian IMF dan World Bank. Bretton Woods 1944. IMF ialah International Monetary Fund, adalah lembaga internasional yang dibentuk pada tahun 1944. Pemikiran Keynes juga berpengaruh pada pembentukan sistem ekonomi global. Dalam konferensi Bretton Woods 1944, Keynes berperan dalam pendirian dua lembaga besar, IMF dan World Bank. IMF dibentuk untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan membantu negara dalam mengalami neraca pembayaran. Sementara World Bank menyediakan pinjaman jangka panjang untuk pembangunan dan rekonstruksi. Kedua lembaga ini menjadi bukti nyata gagasan Keynes tidak hanya mempengaruhi kebijakan domestik, tapi juga tatanan ekonomi dunia. Berikut adalah sebuah infografis yang merangkum pemikiran ekonomi John Maynard Keynes. Kita mulai dari sejarah pemikiran ekonomi. John Maynard Keynes adalah seorang ekonomi Inggris yang dianggap sebagai bapak ekonomi makro modern. Pemikirannya mengubah cara dunia memahami krisis ekonomi dan peran pemerintah dalam menstabilkan perekonomian. Lalu berikutnya konteks sejarah pemikirannya. Pemikiran Keynes muncul karena kegagalan ekonomi klasik menghadapi depresi besar. Ketika pasar tidak mampu memulihkan perekonomian, sehingga jutaan orang tetap menganggur. Berikutnya, konsep utama pemikiran Keynes. Ekonomi butuh intervensi pemerintah lewat belanja negara dan kebijakan fiskal untuk mendorong permintaan agregat dan mengurangi pengangguran. Berikutnya, kontribusi dan kritik. Kontribusinya membentuk dasar makroekonomi dan konsep belanja pemerintah. Kritiknya datang dari ekonom klasik dan monetaris dengan menilai campur tangan negara terlalu besar dan tidak terlalu efektif. Lalu ada relevansi untuk Indonesia. Pemikiran Keynes terlihat dalam kebijakan fiskal Indonesia, seperti stimulus, BLT, dan belanja pemerintah untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi, terutama saat krisis. Lalu yang terakhir, implementasi nyata. Pemikiran Keynes diterapkan dalam New Deal US, Stimulus Global 2008, kebijakan pemulihan COVID-19, serta pembentukan IMF dan World Bank.
Intinya, pemikiran John Maynard Keynes menekankan bahwa pemerintah perlu ikut campur lewat kebijakan fiskal seperti belanja negara dan stimulus untuk mendorong permintaan dan menstabilkan ekonomi, terutama saat krisis. Gagasannya lahir dari kegagalan ekonomi klasik menghadapi depresi besar dan hingga kini tetap relevan, termasuk dalam kebijakan Indonesia.